Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 Cast from 24 Station Youth and Loud. Nah, Sobat Kampus, kali ini kita beda nih. Kita nggak panggil Sobat Kampus, tapi Sobat Maba. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal Maba, kita ada rangkaian yang harus ditempuh oleh para mahasiswa baru dari seluruh fakultas satu Unisba sebagai bentuk perkenalan terhadap kampus mereka sendiri, yaitu ada ta'aruf, kemudian ada P3M, kemudian ada BTAKI, dan kalau di tataran fakultas itu ada yang namanya PPMB. Nah, pada episode kali ini kita akan mengulas semua hal tentang persiapan mahasiswa baru, apa aja sih yang harus disiapkan, dan sebenarnya apa sih kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, untuk membahasnya saat ini saya telah kedatangan satu tokoh yang menjadi ketua pelaksana dari kegiatan ta'aruf Unisba 2022. Beri tepuk tangan untuk Bapak Dr. Amrullah Hayatuddin SHI MAG atau biasa disapa Ustadz Am. Selamat sore Ustadz. Iya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik Pak ya. Tadi habis rapat juga kita tadi Pak ya. Siap. Oke Pak, langsung aja Pak. Ngomong-ngomong tentang ta'aruf, bela negara, P3M, dan BTAKI, sebenarnya kegiatan-kegiatan itu kegiatan seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Kang. Memang acara ini luar biasa nih. Kegiatan kita di menyambut mahasiswa baru itu banyak agenda sebetulnya. Di antaranya adalah ta'aruf, sebagian itu antaranya ta'aruf, kemudian ada juga PPMB, kemudian ada juga P3M, dan juga ada juga bela negara sebetulnya. Tapi terkait dengan apa itu sebetulnya ta'aruf? Ta'aruf itu kan berasal dari bahasa Arab ini. Ta'aruf itu kan secara bahasa itu perkenalan gitu ya. Perkenalan. Maka ketika kalau ada istilah mungkin anak-anak Unisba nih, anak-anak Unisba, jika tak kenal maka ta'aruf kan gitu. Ketika tidak kenal itu maka ya perkenalan. Maka sebetulnya esensi dari ta'aruf itu adalah memperkenalkan Unisba ke mahasiswa baru gitu pada hakikatnya. Karena baru ketemu juga Ustadz. Betul, iya betul. Oke, lanjut. Karena secara di landasan hukumnya sebetulnya ada di pemerintahan juga. Cuman mereka beda bahasa dengan PPKMB sebetulnya. Pengenalan program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru itu di pemerintahan. Di semua universitas wajib ada kegiatan tersebut. Kalau dulu mungkin kita ngenanya ospek gitu ya. Tapi kalau di Unisba kita karena universitas Islam nih bahasanya dengan ta'aruf. Ta'aruf, gitu. Masya Allah. Terus selain ada ta'aruf juga ada P3M. Nah, sebenarnya kan orang cuma tahu P3M. Singkatannya juga nggak semua orang tahu, walaupun kegiatannya tahu. Nah sebenarnya apa sih P3M? Nah, untuk setelah mungkin ini merangkaian nih Kang, setelah 2 hari ta'aruf dengan berbagai kegiatannya, diantaranya karena isinya ta'aruf itu adalah perkenalan, memperkenalkan Unisba gitu ya, dari mulai struktural universitas, kemudian yayasan, kemudian bagian kegiatan-kegiatan, bahkan ormawanya dikenalkan, dari mulai BEM kemudian DAM itu dikenalkan. Setelah proses itu baru ada satu kegiatan lagi yang wajib, ini menu wajib bagi calon mahasiswa Unisba itu adalah P3M. Ya, pribadi, mukmin, muslim, dan muhsin kan gitu. Pengembangan pribadi itu. Karena Unisba itu punya 3M-nya itu ada 3M ya. Ya, yang mujahid, mujtahid, dan mujadid. Tetapi dalam konteks yang P3M ini adalah pengembangan pribadi mukmin, muslim, dan muhsin kan gitu. Bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang punya karakter mukmin kan gitu. Kemudian bagaimana menjadi mahasiswa yang punya karakter muslim, bagaimana menjadi mahasiswa yang punya karakter muhsin. Nah, itu nanti lebih panjangnya akan disampaikan di dalam kegiatan itu gitu. Jadi bagaimana nih tanda orang yang beriman itu kan gitu. Bagaimana tanda orang yang muslim itu seperti apa kan gitu. Itu ada kegiatan namanya P3M gitu kan. Jadi harapannya setelah
mengikuti kegiatan ta'aruf dan P3M ini, jangan sampai sobat maba nggak tahu siapa rektornya, Ustaz. Betul. Apalagi warek tiganya. Iya, betul. Ketua ta'aruf sendiri. Nah, terus setelah rangkaian tersebut ada rangkaian BT Aki dan Bela Negara. Nah, itu tuh kegiatan seperti apa, Ustaz? Nah, untuk BT Aki, setelah nanti mahasiswa itu program mengikuti program ta'aruf. Ta'aruf itu tentu ada dua, Kang. Ada ta'aruf tadi karena memperkenalkan tidak hanya universitas tapi fakultas. Jadi fakultas, kemudian tadi setelah itu ada setelah P3M baru ada ta'aruf fakultas. Sebetulnya rangkaiannya seperti itu. Baru nanti setelah masuk itu sebelum ke BT Aki nih, Kang. Ada lagi yaitu PPMB. Ya, itu program pembinaan mahasiswa baru. Itu dikelola oleh fakultas masing-masing dengan mungkin seperti fakultas ilmu komunikasi, syariah, dia punya pola, punya yang spesifik ininya, fakultasnya masing-masing. Kemudian diberikan materi tentang kekhasan fakultas. Itu adanya nanti di PPMB. Di samping sedikitnya ada 8 materi yang harus disampaikan. Ya, dari mulai bagaimana cara etika berkomunikasi, bagaimana cara memanage waktu. Kan mahasiswa harus tahu tuh ketika jadi dulu siswa nih, Kang. Sekarang jadi mahasiswa kan berbeda tuh ya. Berbeda waktu, berbeda pola belajarnya, jadwalnya. Kan kalau dulu ketika di SMA dia sekolah dari jam 7 ini masuk, kemudian jam 2 baru pulang kan gitu. Kalau jadi mahasiswa kan enggak seperti itu. Kadang-kadang Senin masuknya jam 6. Keluar jam 7:30, ada lagi nanti jam 6 nah, gitu ya, atau jam 4 kan gitu. Nah, itu harus ada pengetahuan atau kemampuan mahasiswa untuk memanage waktunya kan gitu. Beradaptasi, maka diberikanlah materi terkait dengan manajemen waktu itu pada PPMB. Itu ada beberapa sedikitnya mungkin kalau saya tidak salah ada 8 materi wajib itu yang harus Jadi untuk mengukur dirinya kemampuannya apa, ya itu ada di materi PPMB sebetulnya. Nah, baru setelah program itu baru ke BT Aki. Baca tulis Al-Qur'an kan gitu. Karena kita punya universitas Islam ya. Islam tentu kita punya pedoman Al-Qur'an, masa mahasiswa tidak bisa baca tulis Al-Qur'an. Yaitu nanti mahasiswa itu akan dibagi dalam macam-macam atau beberapa kelompok ya mentoring yang nanti akan dibina oleh teman-teman kakak tingkatnya yang anak-anak Bompai kan gitu, anak-anak UKM Bompai nanti dibina terkait baca tulis Al-Qur'annya. Karena untuk mengikuti program berikutnya yaitu pesantren pesantren mahasiswa, tentu dia harus lulus dulu baca tulis Al-Qur'annya kan gitu. Jadi memang kita dipersiapkannya untuk untuk mahasiswa Unisba itu luar biasa lah, insyaallah. Dan pesantrennya nggak cuma di awal juga, Ustaz. Iya, ada dua kegiatan pesantren sebetulnya yang nanti di ujungnya bermuaranya kalau tadi dari mulai ta'aruf, kalau tidak ikut ta'aruf tentu tidak akan bisa mengikuti kegiatan yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya rangkaian pengenalan ini ada 2 tingkatan. Yang pertama universitas, kemudian ada fakultas. Iya, betul. Kalau di fakultas itu ada PPMB dan baca tulis Al-Qur'an gitu. Nah, satu lagi Bela Negara gitu. Kayaknya ini yang paling lari dari namanya tadi. Iya. Kita udah ngomongin ta'aruf, Al-Qur'an, dan Bela Negara. Kenapa sih, Ustaz? Sebetulnya ini tuntutan dari kementerian nih. Di Belmawa Dikti itu ada keharusan di samping PPKMB itu pengenalan kampus terhadap mahasiswa baru juga ada yang kewajiban oleh universitas mengadakan bukan bela negara saja sebetulnya tapi pembinaan mental kebangsaan. Pembinaan mental kebangsaan. Dari pembinaan mental kebangsaan itu salah satunya itu adalah kegiatan bela negara kan gitu. Dan ini di fakultas tadi. Nanti diselenggarakan oleh fakultas, tetapi tentu fakultas kan tidak punya kapasitas untuk memberikan transformasi ilmu terhadap itu terkait dengan bela negara. Itu adanya di institusi TNI Polri kan gitu. Maka nanti kerjasamanya teman-teman di fakultas itu akan kalau tidak dengan Polri itu dengan TNI gitu kegiatannya. Mereka juga memang spesifik
tentang kebangsaan, mereka Betul, mungkin bagaimana cara mentransfer ilmunya, apa saja yang harus diberikan gitu. Betul kan. Nah, terus kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa sih mahasiswa harus ikut? Nah, ini Kan capek itu, ada yang bilang capek itu. sebetulnya kita itu tidak hanya mengharuskan, tidak hanya mewajibkan untuk mahasiswa mengikuti kegiatan itu, tidak ada maksud dan tujuannya. Tentu ada tujuan positifnya. Tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Karena mahasiswa tadi saya sampaikan, mahasiswa perlu bekal nih untuk mengetahui ini. Kadang-kadang kan bagaimana kita mau mencintai kampusnya kalau kita tidak kenal gitu kan. Akang juga kan kenal dulu kan gitu. Jadi dia harus mengenal dulu, mengenalnya sejauh mana pengenalan itu. Baru nanti tune in lah dengan kehidupan kampus itu, maka dikenalkan. Kemudian itu salah satunya mungkin. Kemudian dan yang berikutnya adalah sebetulnya ada hal-hal yang tidak akan didapatkan oleh mahasiswa di kelas. Ya, soft skill nih Kang. Soft skill itu kadang-kadang tidak didapatkan di kelas, tapi kita berikan dari mulai awal itu dari mahasiswa baru ketika masuk kampus gitu ya. Soft skill itu tadi bagaimana dia beretika, bagaimana memanage waktu. Itu kan nggak ada mata kuliah manajemen waktu misalkan, kan nggak ada, tapi kita berikan di sana. Pada hakikatnya seperti itu. Nah, untuk supaya mahasiswa itu ikut kegiatan-kegiatan ini, tentu kita harus membuat aturan, maka diwajibkanlah mahasiswa itu kan gitu ya. Aturannya diwajibkan itu di satu sisi tuntutan pemerintah, kita tidak bisa dari ini karena semuanya diatur oleh pemerintah kan gitu. Maka kita harus harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah sebagai institusi formal. Kalau tidak formal itu tidak kaitannya dengan akreditasi dan lain sebagainya. Itu tapi kan kita tetap harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah. Maka kita buat aturan ya, kewajibannya. Salah satunya mungkin yang terbaru itu aturan ini bahwa untuk kegiatan ta'aruf hukumnya wajib sebagai prasyarat untuk mengikuti pesantren calon sarjana. Ya, jadi nanti di ujung nih Kang ada pesantren calon sarjana, anak-anak teman-teman itu mahasiswa itu sebelum jadi sarjana kan harus ikut pesantren dulu. Dia tidak bisa ikut pesantren calon sarjana kalau belum mengikuti kegiatan ta'aruf. P3M dan PPMB satu kesatuan itu 3 itu. Dan kalau tidak mengikuti pesantren calon sarjana ya nggak bisa jadi sarjana. Nggak bisa jadi calon sarjana kan, nggak gitu. bisa sidang, jadi memang harus ikut ya. Sobat Maba, jadi sebenarnya kalau misalnya yang saya lihat tadi, ta'aruf itu bukan menyulitkan, justru membantu mahasiswa sebenarnya. Ya Ustadz ya, kayak misalnya kita dikenalkan tentang bagaimana sih kehidupan kampus. Betul. Mungkin juga nanti di tataran fakultas ada sosialisasi tentang gimana sih caranya perwalian. Iya betul. Terus mungkin ada materi-materi gimana caranya biar cepat lulus. Betul. Gitu ada Ustadz. Jadi sebenarnya Sobat Maba jangan terbebani ya dengan, malah harusnya bersyukur. Harus bersyukur, ikut, harus semangat. Karena banyak banget benefit yang nggak yang bisa didapat gitu. Dan selain itu wajib juga benefitnya itu banyak. Nah, ngomong-ngomong tentang aturan, Ustaz, kan ada rektor terbaru tentang penggunaan gaya busana berpakaian muslim di sopan dan rapi. Sebenarnya karena itu tergolong baru, Ustaz, dan tahun depan juga akan kita uji cobakan. Boleh dong Ustaz cerita sedikit aja. Itu tuh konsepnya seperti apa sih? Sebetulnya semangatnya gini Kang. Kita banyak juga nih Unisba, tidak hanya Universitas Islam Bandung, ada juga Universitas Islam Malang, Unisma ya. Ada juga Universitas Islam Indonesia, betul, ada juga Universitas Islam Nusantara kan gitu. Itu banyak sekali. Yang berininya ada Universitas Islam Makassar, Universitas Islam Riau, banyak. Kenapa yang melatar belakangi sebetulnya satu sisi ya tidak hanya terkait dengan ideologi keislaman, tetapi banyak ketika datang ke sini, Pak, ini tuh Universitas Islam, kenapa tidak pakai kerudung kan gitu? Karena teman-teman Universitas Islam yang lain itu
mewajibkan teman-teman yang muslim, tentu kalau laki-laki justru haram. Kalau laki-laki tidak boleh. Jangan sunnah saya mau berkerudung karena kewajibannya, tidak bisa. Saya itu demo, Pak. Betul. Kalau ada aturannya seluruh mahasiswa berjilbab itu baru mangga demo kan gitu ya. Tapi ini terkait dengan tapi itu aturannya tidak menyeluruh, Kang. Maksudnya tidak menyeluruh itu hanya berlaku untuk yang beragama Islam. Jadi yang muslimah itu harus ketika berkegiatan di kampus itu dia yang bersangkutan itu wajib untuk berkerudung ya, untuk berkerudung, berpakaian muslim kan gitu. Tetapi kalau yang non muslim itu adalah berpakaian sopan. Tentu sopannya harus tahu apakah layak enggak ini dipakai ke kampus, sopan tidak kan gitu ya. Jangan sampai pakaian ke pantai dipakai ke kampus kan, nggak bisa juga gitu lah. Itu yang sopan itu di sana. Jadi di sana semangatnya di sana sebetulnya, Kang, di samping tentu ideologi ya, ideologi tunggal Islam, tentu semangatnya itu, dan banyak juga pesan. Karena kita ada kegiatan kayak pengajian bulanan nih. Banyak ustadz yang berpesan, Pak Warek, pesan satu saya. Kapan Unisba mewajibkan berjilbab? Malu dengan Islamnya kan gitu. Itu jadi memang semangatnya di sana. Sehingga tetapi tentu kita tidak sebatas di lingkungan kampus nih, Kang. Sebatas di lingkungan kampus, kemudian di luar kampus pun kalau berkegiatan mengatasnamakan Unisba. Misalkan teman-teman mahasiswa nih ikut pertandingan, misalkan pertandingan silat mengatasnamakan Unisba di Bali, dia wajib Tapi kalau pribadi misalkan, Pak, saya mah atlet pon. Ya tidak mengatasnamakan Unisba, dia misalkan tidak berjilbab, kita tidak sampai ke sana. Mengaturnya tidak sampai ke sana. Hanya berkegiatan di lingkungan kampus. Ya, karena kampus kita banyak nih, Kang. Banyak. Kampus kita banyak, tentu harus di Taman Sari aja banyak, Pak. Iya, yang di Taman Sari aja banyak. Misalkan dari Taman Sari 1 mau nyebrang ke Taman Sari 20 nih, mau ke rektorat, nah itu ke rektorat tetap harus berbusana muslim kan gitu. Tapi kalau misalkan di jalan itu kita tidak atur ke sana. Ya, kita hanya di lingkungan kampus atau di luar kampus yang mengatasnamakan kegiatannya itu kampus. Gitu mungkin, Kang. Pokoknya setiap kegiatan yang berafiliasi dengan Unisba baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus harus menggunakan pakaian yang telah ditentukan. Ya, tapi harapan kita semua sih ini menjadi pembiasaan, Ustaz ya. Pembiasaan, betul. Para muslimin ya. Ya. Jadi memang untuk tahun ini, Kang, kita karena memang Pak Rektor untuk periode ini adalah peningkatan ruhul Islam. Kemudian di tahun ini baru sampai sosialisasi dan pelaksanaan, belum sampai ke sanksi. Jadi kalau tahun ini misalkan ada yang itu tidak terkena sanksi, ya meskipun itu karena kalau di dalam istilah agama itu kan memberlakukan aturan itu harus tadrijian ya, harus berangsur gitu. Pengharaman Homer juga enggak dulu. Al-Quran tidak melangsungkan haram Homer, enggak seperti itu kan gitu. Bahkan kalau kita tahu sejarah bagaimana ketika Umar bin Khattab mengimami para sahabat, tapi bacaannya ya bolak-balik tamat-tamat. Maka muncullah kan terkait dengan la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian minum minuman keras ketika mau melaksanakan sholat. Tapi sekarang kan menjadi haram mutlak kan gitu. Itu kan berangsur, sama kita pemberlakuan ini pun kita berangsur. Di tahun ini mungkin sosialisasi, kemudian pelaksanaan. Baru nanti di tahun 23, 24 baru kalau ada yang tidak, baru kita ada sanksi. Sanksinya udah ada, cuman pemberlakuannya itu baru. Masya Allah, luar biasa sekali, dan itu sejalan dengan nilai-nilai Islam ya. Betul. Islam, dan saya juga sangat mengapresiasi dan luar biasa banget akhirnya Unisba. Mudah-mudahan lancar, Pak ya. Membawa berkah lah ya, karena pada intinya apa yang diharapkan oleh Unisba, oleh kita semua adalah keberkahan kan gitu. Keberkahan hidup, mudah-mudahan dalam rangka mewujudkan itu ini salah satunya gitu. Dan bisa jadi ini juga
menjawab pertanyaan para orang tua yang mengkuliahkan anak Iya, betul, betul. Gitu, kenapa anak saya nggak disuruh berjilbab gitu muncul. Tapi itu termasuk pelayanan akademis gitu-gitu. Betul Kang. Mereka dengar-dengar nggak akan mendapatkan betul pelayanan akademis. Nanti tidak di dalam aturan itu kalau mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti aturan itu atau tidak berkerudung bagi perempuan, maka dia tidak diberikan pelayanan akademik, tidak boleh masuk kelas secara itu atau tidak bisa mengurus hal-hal yang lain. Kemudian tentu ini yang harus digarisbawahi kan tentang aturan ini, bukan tidak untuk membatasi kreativitas mahasiswa tentunya. Nah itu. Iya betul kan. Betul harus digarisbawahi karena banyak kita lihat banyak di luaran sana yang mereka hijrah dengan berjilbab tapi tetap kreatif, tetap produktif kan gitu. Itu yang harus digarisbawahi. Jangan sampai ini itu tidak gitu. Tetap kita polanya silahkan nanti sepanjang sesuai dengan aturan mau seperti apa, yang penting menutup aurat gitu itu di nikah. Yang penting menutup aurat. Betul. Dan mendatangkan berkah insyaallah. Mendatangkan berkah insyaallah. Nah, terus Ustaz, nanti apakah aturan ini mendapatkan apresiasi dari banyak fakultas? Pasti kira-kira itu ada nggak? Maksudnya kalau misalnya dari tatanan fakultas yang kayak skeptis gitu Ustaz? Kalau Pakuatas sebetulnya sudah tidak ada nih. Kalau Pakuatas sudah ada. Betul. Iya. Karena kita sosialisasi kemarin di tingkat Pakuatas, karena Pakuatas yang lain sudah menerapkan ini jauh-jauh hari. Kita tahu kedokteran kan? Iya. Kedokteran itu udah wajib semuanya. Kalau kedokteran mau dia punten, mau dia Nasrani, mau ini ketika berkegiatan dia berkerudung itu. Saya baru tahu yang itu. Kedokteran. Kemudian MIPA farmasi itu sudah memberlakukan itu untuk MIPA. Ya jelas ya kalau syariah, kemudian dakwah, kemudian tarbiyah, tinggal 5 saja ini yang belum. Karena ke fakultas itu kan ada 5 nih kan, yang belum memberlakukan itu. Tapi kayak punten di fakultas ilmu komunikasi juga, ketika kalau keperluannya dengan misalkan pesantren nih PAI kegiatan itu tetap mereka pun harus berkerudung. Iya. Ke kemahasiswaan ini dia kalau tidak berkerudung kita tidak layani. Kan itu udah ada sebetulnya mah gitu, sudah ada. Maka kita buatlah aturan yang biar menyeluruh lah gitu ya. Menyeluruh kalau kata bahasa agamanya mah kan gitu. Malayudrokukuluh layutrokukuluh, apa yang tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Ya kita berislam itu baru bisa menutup aurat ya laksanakan itu kan gitu ya. Gitu Kang sebetulnya mah. Jadi jangan mentang-mentang tulisannya aturan berpakaian jadi beban buat sobat maba dan teman-teman sobat kampus lainnya gitu. Justru itu insyaallah membawa kita ke arah kebaikan. Betul. Oke, mungkin cukup segitu dulu Ustaz. Luar biasa sekali. Siap, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ganggu waktunya. Siap, terima kasih sama-sama. Semoga acara Ta'aruf Unisba 2022 berjalan dengan lancar. Amin. Dengan dukungan, kemudian mudah-mudahan dengan semangatnya mahasiswa baru ya menyambut, dan kita tentu dengan penuh semangat menyambut teman-teman mahasiswa baru kan, kira ini keluarga besar kita nih yang akan kan tentu ketika akan ada keluarga baru kita pun harus penuh dengan sukacita menyambutnya. Maka kegiatan Ta'aruf ini dalam rangka menyambut keluarga baru kita nih. Gitu kan. Terima kasih. Dan juga orang tua yang menitipkan anaknya di siap, amanah yang luar biasa sebetulnya. Amanah yang luar biasa sekali. Oke, terima kasih Ustaz sekali lagi. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran. Amin. Ya. Oke, sobat kampus dan sobat maba, sekian obrolan kita sore ini di 24 Case from 24 Station Youth and Loud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.